Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Marsekal Besar Hu Xiao meraung dengan suara serak. Marsekal Agung ini, mengikuti perintah wakil Tuan Kota, datang untuk membantumu menghancurkan musuh. Bagaimana bisa kau menipuku dengan begitu hina? Ucap Hu Xiao Dayuan sangat marah sehingga dia gemetar di sekujur tubuhnya, dahinya sesak, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Xiaolin berada pada titik kritis dan cemberut untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan saat ini meminta dirinya untuk mati. Hu Xiao marah, tapi dia tidak berani terganggu, dia hanya menunggu untuk melawan Suan Yuanru dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi terjerat oleh Suan Yuanru, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Masih ada peluang untuk bertahan hidup jika dia berbalik dan melarikan diri saat ini. Dengan punggung Suan Yuanru kiri, maka dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Saat bertarung sengit dengan Suan Yuanru, dia berkata dengan keras, "Tuan Kota Suan Yuan, mari kita membuat gencatan senjata. Aku akan kembali ke kota abadi meteorit, dan memberitahu wakil penguasa kota untuk membiarkan wakil penguasa kota membunuh Long Xiaolin," ucap dari Hu Xiao. Menghadapi proposal, Suan Yuanru tidak tergerak sama sekali. Dia benar-benar ingin menimbulkan kerusakan berat pada Marsekal Hu Xiao, dan kemudian menangkapnya hidup-hidup. Di masa depan, biarkan dia mengekspos Long Xiaolin di depan penguasa kota dan wakil kota penguasa kota abadi bintang jatuh. Pada saat itu, Long Xiaolin pasti akan mati. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tahu bahwa dia tidak berani meninggalkan kekuatan cadangan apapun di hadapan Marsekal Hu Xiao. Jika tidak, itu sangat mungkin dia akan dibunuh oleh lawan. Memikirkan hal ini, Suan Yuanru berkata dengan tajam, "Dia melarikan diri supaya aku bisa membunuhmu," ucap Suan Yuanru. Dengan mengatakan itu, Suan Yuanru dan Marsekal Hu Xiao bertarung dengan sengit lagi. Pada saat ini, Long Xiaolin yang telah melarikan diri jauh, mengepalkan tinjunya, meminta maaf, dan meneteskan air mata keruh. "Saudara Hu Xiao, aku minta maaf untukmu. Aku tidak bisa mati, aku akan pergi ke kota abadi meteorit dan memberitahumu wakil penguasa kota tentang kematian anakku. Wakil penguasa kotamu adalah ayah baptis putraku, dan dia pasti akan membalaskan dendam putraku," ucap Long Xiaolin. Setelah itu, Long Xiaolin menghilang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga Tan Yun dan yang lainnya di bawah tidak bisa mengejar sama sekali. Selain itu, bahkan jika mereka dapat mengejar Tan Yun dan yang lainnya, mereka akan mati. Mendengar suara permintaan maaf Long Xiaolin, Marsekal Hu Xiao yang bertarung dengan Suan Yuanru sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. "Long Xiaolin, aku akan pergi ke ibumu, kamu tidak bisa mati, kan, tidak bisa mati," ucap Hu Xiao. Setelah itu, Marsekal Besar Hu Xiao menghadapi Suan Yuanru dan berkata dengan senyum jahat, "Bajingan kecil, ayolah, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu," ucap Hu Xiao. 2 jam kemudian, salju turun semakin berat dan semakin berat, Marsal masih bertarung dengan sengit, dan dia secara bertahap menang. Setelah 4 jam, malam memudar. Suan Yuanru dan Marsekal Hu Xiao telah memindahkan medan perang ke langit di atas gunung suci Suan Yuan. Suan Yuanru terlempar ke udara, dan setelah menghindari pedang Marsekal Hu Xiao, dia menendang dagunya. Bang! Marsekal Hu Xiao kehilangan semua giginya, dan tubuhnya ditendang ke udara. Pada saat ini, nyala api jiwa kaisar yang dia bakar menjadi semakin redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Setelah padam, dia akan jatuh koma pada saat itu. "Pergi ke neraka," ucap Suan Yuanru. Setelah malam pertempuran sengit, kekuatan Suan Yuanru yang ditingkatkan dengan menghancurkan roh 6 kaisar, hampir menghilang. Tepat ketika dia memegang pedang dan menikam Grand Marshal Hu Xiao dengan berani, Tan Yun yang menyaksikan pertempuran melalui indera abadi, tampaknya melihat pemandangan yang sangat menakutkan, dan mengeluarkan raungan ketakutan. "Rower, lari," ucap Tan Yun. Dengan raungan, Tan Yun seperti mematahkan tenggorokannya. Bas, dalam kehampaan yang bergejolak, Tan Yun sering melakukan langkah ilahi Hongmeng, melonjak ke langit, bergegas keluar dari formasi pertahanan yang hebat, dan bergegas menuju Suan Yuanru. Alasan mengapa Tan Yun sangat tidak sabar adalah karena dia mengintip dengan tajam sehingga tulang di antara alis-alis Jenderal Hu Xiao sedikit menonjol.
Tan Yun tahu dengan jelas bahwa ini adalah tanda penghancuran diri Marsekal Hu Xiao terhadap janin 12 kaisar di kolam roh. Dia bahkan lebih sadar bahwa kekuatan kultivator tingkat 12 dari ranah kaisar, setelah menghancurkan roh kaisar sendiri, sebanding dengan pukulan kekuatan penuh dari kekuatan tingkat pertama dari ranah kaisar. Dengan kekuatan Suanyuan Rou saat ini, dia pasti akan dihancurkan sampai mati. Dan yang lebih penting, begitu Grand Marshal Hu Xiao membuka roh kaisar yang menghancurkan dirinya sendiri, roh kaisar akan menjadi sangat kuat, dan bahkan jika Suanyuan Rou membunuhnya, dia tidak akan bisa menghancurkan roh kaisar. Mengikuti auman ketakutan dan kecemasan Tan Yun, Shen Subing, Tuo Bai Yingying, Fang Ziqing juga menemukan perubahan Jenderal Hu Xiao, dan ketiga putrinya juga sangat cemas. Yang lain cukup bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena berdasarkan pengalaman mereka, bahkan jika mereka mengetahui tentang Marsekal Hu Xiao, perubahan alis dan tengkorak tidak akan diketahui, itu adalah tanda sebelum janin kaisar meledak. Pada saat ini, di langit, karena luka parah Suanyuan Rou, dia tidak melihat perubahan tengkorak di antara alis Jenderal Hu Xiao. Demikian juga, bahkan jika dia tahu, dia tidak tahu bahwa pihak lain akan meledakkan dirinya sendiri, karena dia belum membuka blokir memori kehidupan masa lalu jauh di dalam pikirannya. Tentu saja, jika ingatannya pulih, dia akan dapat menyadarinya tanpa pengingat Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa Suanyuan Rou sangat mempercayai Tan Yun. Setelah dia mendengar Tan Yun melepaskannya, dia menukik ke bawah dan melarikan diri ke arah Tan Yun sambil berteriak cemas, "Tan Yun, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali," ucap Suanyuan Rou. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, Jenderal Hu Xiao, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, berkata dengan tawa keras, "Suanyuan Rou, kamu tidak dapat melarikan diri. Marsekalku, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu. Dan Tan Yun, pelakunya, jika kamu tidak merebut kota yang ditinggalkan, aku tidak akan dikirim oleh wakil penguasa kota untuk berurusan denganmu. Tidak apa-apa sekarang, aku akan mati, dan aku akan membawamu bersamaku, hahaha, hahaha, ucap Hu Xiao." Tawa liar Marsekal Hu Xiao tiba-tiba berhenti, dan kemudian matanya pecah dan telinga serta hidungnya berdarah, seluruh kepalanya penuh darah ekspansi cepat. Dalam sekejap mata, kepalanya membengkak 3 kali. Bang! Boom! Detik berikutnya, darah dan tulang berceceran di mana-mana, dan tengkorak Jenderal Hu Xiao meledak. Tiba-tiba, langit runtuh, dan badai energi yang sangat dahsyat, seperti bola cahaya hitam, meroket dan menelan langit. Badai energi membawa kekosongan yang hancur, dan menyapu ke arah Suanyuan Rou yang menukik dan melarikan diri ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi. "Tan Yun, kamu hampir kehilangan nyawamu ketika kamu menyelamatkanku di luar kota yang ditinggalkan. Kali ini, jangan tolong aku," ucap Suanyuan Rou. Mata indah Suanyuan Rou bercampur dengan darah dan air mata, dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, nada suaranya sangat tegas, "Kamu tidak tahan sama sekali, kamu dengan cepat melarikan diri ke pertahanan formasi, jangan selamatkan aku," ucap Suanyuan Rou. "Tidak," Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berteriak, "aku akan menyelamatkanmu apapun yang terjadi," ucap Tan Yun. Darah dan air mata Suanyuan Rou terus menetes, dan kemudian dia membuat gerakan yang membuat Tan Yun, Suanyuan Haokong, Suanyuan Linger, dan bahkan semua orang di Shen Subing, merasa panik. Namun, Suanyuan Rou tiba-tiba melayang ke udara dan berhenti melarikan diri untuk hidupnya. "Rower, apa yang kamu lakukan? Lari. Aku akan menjemputmu," ucap teriak Tan Yun cemas. Suanyuan Rou menangis dengan cemas dan berkata, "Saya telah melihat bahwa Marsekal Hu Xiao telah meledakkan janin kaisar. Dia adalah kultivator peringkat ke-12 dari alam kaisar. Dikabarkan bahwa kultivator seperti dia, setelah menghancurkan rahim kaisar sendiri, cukup kuat untuk dibandingkan dengan kekuatan penuh pukulan kekuatan dari kekuatan peringkat pertama dari kerajaan kaisar. Aku tahu tubuh fisikmu sangat kuat, tapi bisakah kamu lebih kuat dari senjata Tao tingkat tinggi? Kamu tidak tahu sama sekali, kekuatan penghancuran dirinya dapat menghancurkan senjata Tao tingkat tinggi, jika kamu keluar, kamu akan mati, jadi aku tidak akan pernah setuju bahwa kamu akan mati untuk menyelamatkanku," ucap Suanyuan Rou. Apakah Tan Yun tidak tahu kekuatan penghancuran diri? Tentu saja dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan tubuh hegemoni guntur, dia tidak akan terhindar, tetapi dia benar-benar tidak bisa melihat Suanyuan Rou mati. "Rower, turun," ucap Tan Yun berteriak di langit.
Tidak, ucap Suan Yuanru menoleh dan melirik badai energi yang menyapu ke arahnya. Segera, matanya tegas, dan nadanya yang tersedak mengungkapkan makna yang tidak diragukan, bodoh, berhenti. Anda berpikir tentang 7 istri Anda, apakah Anda ingin menyelamatkan saya dan membuat mereka menjanda? Jika kamu tidak berhenti, aku akan bergegas ke badai energi dan mati untuk kamu lihat. Cepat, jangan meragukan kata-kataku, ucap Suan Yuanru. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba membeku, hatinya dipelintir seperti pisau, dan untuk pertama kalinya di depan semua orang, dia mengangkat bahu dan menangis. Air mata jatuh di wajah tampan Tan Yun, dia mengangkat kepalanya dan mendesis, Suan Yuanru, aku Tan Yun pernah berutang padamu, aku benar-benar tidak bisa melihatmu mati, ucap Tan Yun. Tidak, kau tidak berhutang apapun padaku. Darah dan air mata Suan Yuanru berdeguk, dan dia tidak bisa menahan tangis, sebaliknya, aku berutang terlalu banyak padamu, kamu telah membayar begitu banyak untuk Suan Yuan Xiancheng, tetapi sebagai pemilik kota, aku tidak bisa membalasmu. Tan Yun, kembalilah, jika tidak, aku akan benar-benar mati untuk kamu lihat, ucap Suan Yuanru. Di bawah formasi pertahanan yang hebat, di puncak gunung suci Suan Yuan, wajah tua Suan Yuan Haokong vertikal dan horizontal, Yuner, kembalilah, ucap Haokon. Saudara Tan Xian, kembalilah padaku, Suan Yuan Changfeng berteriak. Apakah kamu ingin adikku mati tanpa mengistirahatkan matanya, ucap Changfeng. 7 istri Tan Yun, termasuk Shen Subing, Xianer, Tang Mengyi, dan Tang Xinying, serta Feng Qingcheng, Murong Sishi, dan Sue Zian menutup mulut mereka dan menangis dalam diam. Tuoba Yingying menangis, tepat ketika dia akan berbicara, Fang Ziqing menangis dan menangis, saudaraku, segera kembali, apakah kamu sudah melupakan kebencianmu? Kamu tidak bisa mati. Kami masih memiliki terlalu banyak kebencian untuk dilaporkan. Bagaimana kabarmu? Sangat mudah untuk mencapai dunia peri. Tidakkah kamu ingin menyerah? Ucap Fang Ziqin. Pada saat ini, Suan Yuanru di langit berteriak. Idiot! Keluar dari sini, ucap Suan Yuanru. Tan Yun matanya kabur karena air mata, dan pada saat ini, dia merasa belum pernah terjadi sebelumnya tak berdaya. Oke, aku akan pergi, uksap Tan Yun menoleh dengan air mata dan menukik ke bawah, wajah Suan Yuanru yang menakjubkan menunjukkan senyum tulus. Dan harapan yang mendalam terungkap di matanya yang berdarah, idiot, aku takut aku akan mati, bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan serius? Apakah kamu mencintaiku? Ucap Suan Yuanru. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Suan Yuanru tiba-tiba berkata dengan keras, Ruer, aku mencintaimu sebelumnya, sekarang aku mencintaimu, selalu, ucap Tan Yun. Dengan kata-katamu, aku akan mati tanpa penyesalan, Suan Yuanru tersenyum memikat, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu, ucap Suan Yuanru. Begitu suara itu jatuh, Suan Yuanru menekan telapak tangan kanannya ke bawah di udara, dan tiba-tiba, kekuatan tirani melanda Tan Yun dan mendorong Tan Yun menuju formasi pertahanan dengan kecepatan ekstrim. Segera setelah itu, Suan Yuanru membuat suara kesakitan yang membuat orang merasa sedih dan sepenuh hati, dan dia segera membakar dirinya dengan jiwa kaisar. Frozen Nine Heavens, ucap Suan Yuanru. Suan Yuanru berteriak kesakitan. Dia dengan paksa meremas hampir semua vitalitas dan potensi di tubuhnya. Tiba-tiba, lapisan aura es mengalir ke langit dari tubuh tanpa kulitnya dan berubah menjadi lingkaran 10.000 sen di Gletser. Bas. Segera setelah itu, ada 8 napas dingin, naik dari tubuh Suan Yuanru ke langit, dan di langit bersalju yang luas, itu berubah menjadi Gletser dengan 8 lapisan dan radius 10.000 abadi. Pada saat ini, Suan Yuanru menyemburkan darah dari mulutnya, dan jatuh dengan lemah dan berantakan. Ruer, ucap Tan Yun yang telah kembali ke formasi pertahanan, menembus formasi emas pucat. Suamiku, jangan terlalu sedih, ucap Shen Subing melayang ke udara dan memeluk Tan Yun. Kakak, Suan Yuan Linger dan Suan Yuan Changfeng meratap keras. Bang! Dengan suara keras, lapisan pertama Gletser pecah dengan kekuatan roh kaisar, dan berubah menjadi es hancur yang terbang di langit. Boom! Crash! Segera, kekuatan yang membuat kekosongan runtuh satu demi satu tiba-tiba menembus lapisan kedua Gletser. Kemudian, dalam suara cepat dan keras yang mengguncang usia, 8 lapisan Gletser yang tersisa meledak lagi. Detik berikutnya, sisa kekuatan penghancuran diri roh kaisar sedikit menurun,
menelan kekosongan dan Suan Yuanrou. Tepat ketika Tan Yun dan yang lainnya memutuskan bahwa Suan Yuanrou pasti akan mati, tidak ada yang memperhatikan bahwa Suan Yuanrou yang berada di gua raksasa di ruang gelap gulita, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di benaknya pada saat kritis kehidupan ini dan kematian. Segera setelah itu, sebuah ungkapan yang membuat Suan Yuanrou tidak dikenal, tetapi juga terasa agak akrab, keluar dari lubuk pikirannya. Mata dari klan spiritual, biru dihormati. Mata dikorbankan dengan darah, mata dimurnikan dengan hati, mata dikendalikan oleh pikiran, dan mata yang dibunuh. Ini adalah roh mata ilahi klan, mata biru. Segera, ingatan tentang kultivasi mata ilahi Kleroh mengalir ke benak Suan Yuanrou, dan dia linglung, tidak dapat mengendalikan kecepatan metode kultivasi. Dalam sekejap, Suan Yuanrou yang memejamkan matanya dengan linglung, merasakan sakit yang membakar di matanya, dan kemudian, kekuatan yang tak dapat dijelaskan ingin meledakkan pupilnya. Pada saat ini, dia secara tidak sadar hanya ingin membuka matanya. Boom! Saat dia membuka matanya, dua sinar cahaya muncul dalam bentuk payung besar, mekar ke dalam lubang raksasa ruang gelap, dan tiba-tiba, kekosongan dalam 1 juta makhluk abadi di sekelilingnya runtuh. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya tidak memperhatikan perubahan dalam Suan Yuanrou. Mereka baru saja menemukan melalui indera keabadian mereka bahwa seolah-olah kekuatan sisa rahim kaisar meledak melonjak sekali lagi, menghancurkan kehampaan dalam 1 juta keabadian. Kakak, kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati, ucap Suan Yuan Linger menangis. Kakak, ucap Suan Yuan Changfeng meledak karena menangis. Suan Yuan Haokong menundukkan kepalanya dan menghela nafas, dengan air mata di matanya. Di puncak gunung suci Suan Yuan, Tan Yun menangis dan berkata kepada Sen Subing, Subing, aku lelah, aku ingin sendiri, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju puncak-puncak. Setiap langkah yang dia ambil, hati Tan Yun menjadi lebih sakit, dan dia meraung, kenapa membiarkan aku bertemu dengannya, kenapa? Kenapa? Biarkan dia mati lagi, kenapa? Ucap Tan Yun. Pada saat ini, 6 istri Tan Yun, kecuali Sen Subing, dan Tuoba Yingying, Fang Ziqing dan lainnya, sangat bingung. Bukankah Tan Yun dan Suan Yuanrou musuh? Jadi mengapa begitu sedih, dan juga, bagaimana Tan Yun bisa jatuh cinta pada Suan Yuanrou begitu cepat? Saudari Sen, saya dapat melihat bahwa suami benar-benar mencintai Suan Yuanrou. Mengapa demikian? Ucap Nangong Yukin. Ketika Nangong Yukin mengirimkan transmisi suara ke Sen Subing, Tantai Xianer, Tang Mengyi, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, Si Hong Xiao saya tidak bisa tidak tanya transmisi suara Sen Subing. Karena keenam gadis itu, dari ekspresi Sen Subing sepertinya mengetahui sesuatu. Setelah ragu-ragu sebentar, Sen Subing menghela nafas dan berkata kepada keenam gadis itu, beberapa hal, saya tidak tahu betul, hanya suaminya sendiri yang tahu. Saudari, saya baru saja mendengar bahwa suami menerobos kaisar di penjara pemurnian abadi setelah dia naik tahta, dia menyembah patriark klan spiritual sebagai gurunya. Pada saat itu, Suan Yuanrou adalah permata di telapak patriark klan spiritual, dan juga senior Tan Yun. Lebih tepatnya, itu adalah pertama kalinya suamimu jatuh cinta padanya, wanita pertama ditemui bukanlah aku, tapi Suan Yuanrou. Hanya saja aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian, suami dan roh-roh itu menjadi musuh, dan akhirnya sang suami membunuh Suan Yuanrou. Hanya itu yang saya tahu, dan alasan yang jelas ada di suami sendiri, dia tidak ingin memberitahu saya, dan dia masih tidak ingin mengatakannya sekarang, ucap Sen Subing. Mendengar kata-kata itu, keenam Tantai Xianer hanya mengerti mengapa suaminya melihat Suan Yuanrou mati, akan sangat patah hati. Pada saat ini, 7 istri Tan Yun dengan tulus bersimpati dengan Tan Yun dan Suan Yuanrou. Tiba-tiba, Tan Yun yang sedang berjalan, mendengar suara bersemangat Suan Yuan Changfeng di belakangnya. Saudara Tan Xian, Paman, lihat, ucap Changfeng. Di salju yang lebat, Tan Yun melihat ke belakang dan mengikuti Suan Yuan Changfeng, menunjuk ke langit di langit, saat dia melihat dengan tangan kanannya, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, mengungkapkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Di mata semua orang, ketika lubang raksasa ruang gelap di langit menghilang, sosok wanita berdarah, seperti meteor berwarna darah, jatuh ke arah formasi pertahanan. Jika bukan Suan Yuanrou, siapa lagi? Semua orang sangat bersemangat, dan pada saat yang sama mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Dengan kekuatan yang begitu kuat seperti penghancuran diri roh kaisar, bagaimana mungkin Xuan Yuanru tidak terkoyak? Boom! Tan Yun menginjak puncak, tubuhnya melesat ke langit seperti bola meriam, bergegas keluar dari formasi pertahanan, memeluk Xuan Yuanru dari kekosongan, dan dengan cepat mendarat di puncak. Ruer, ucap Tan Yun memanggil, buru-buru melepaskan akal sehatnya, dan mulai memeriksa luka Xuan Yuanru. Melalui pengamatan, Tan Yun menemukan bahwa jiwa Kaisar Xuan Yuanru telah rusak parah, dan hanya ada 5 roh Kaisar yang tersisa di kolam rohnya, yang berarti bahwa dia sekarang telah jatuh dari alam Kaisar tingkat ke-11 ke tingkat ke-5 dari alam Kaisar. Yuner, bagaimana cedera Rower? Ucap Xuan Yuan Haokong bertanya penuh harap. Yang lain juga melirik Tan Yun dengan penuh tanya. Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, jangan khawatir, Rower terluka parah, tetapi hidupnya tidak dalam bahaya. Saya akan mengirimnya ke kuil Tao Ling Qiao sekarang untuk membiarkannya pulih, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengorbankan istana Ling Qiao Dao, memegang Xuan Yuanru berlumuran darah, memasuki lantai 40 dan dengan lembut meletakkannya di sofa. Tan Yun mengulurkan tangannya dengan gemetar, membelai wajah pucat Xuan Yuanru seputih kertas, dan berbisik dengan penuh kasih sayang, saudari perempuan, tahukah kamu, saat itu, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Menunggu masa depan, dan juga, aku sangat mencintaimu, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menutup matanya, menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Xuan Yuanru. Pada saat ini, Tan Yun tidak menyadari bahwa bulu mata panjang Xuan Yuanru berkibar tanpa terasa. Setelah mencium Xuan Yuanru, Tan Yun tidak berani menunda kesembuhannya, jadi dia meninggalkan kuil Tao Ling Qiao. Di dalam sofa, Xuan Yuanru dalam keadaan linglung, berpikir pada dirinya sendiri, Tan Yun, apa artinya ini? Mengapa dia memanggilku kakak senior, mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak benar-benar membunuhku saat itu? Keraguan apa yang dia miliki, aku harus menunggu dan bertanya kepadanya lagi di masa depan, ucap Xuan Yuanru. Dalam keadaan linglung, Xuan Yuanru kehilangan kesadaran. Setelah Tan Yun meninggalkan istana Ling Qiao Dao, dia muncul di puncak gunung suci Xuan Yuan. Suamiku, jangan terlalu khawatir, Xuan Yuanru akan baik-baik saja, ucap Gongsun Ruoxi melangkah maju dan menghibur. Iya, Tan Yun mengangguk, melingkarkan lengannya di pinggang Gongsun Ruoxi, tersenyum, memandang semua orang dan berkata, 1 hari di luar, 30 tahun di kuil, meskipun Rower terluka parah, dia masih sangat terluka, dia akan segera pulih. Dan juga, untuk membunuh Marsekal Hu Xiao, dia membakar dirinya sendiri dengan 6 roh kekaisaran. Setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi tolong hibur dia lebih banyak, ucap Tan Yun. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, di lantai 40 istana Ling Qiao Dao, Xuan Yuanru perlahan membuka matanya, dia melihat ke aula yang sudah dikenalnya, mata safirnya menunjukkan kebingungan yang dalam, apakah aku tidak mati? Mengapa aku berada di aula tertutup, ucap Xuan Yuanru. Tepat di mata Xuan Yuanru ketika dia tersesat, Tan Yun memasuki aula ketika dia tahu dia bangun, dan berkata dengan lembut, Rower, kamu tidak mati, ucap Tan Yun. Tan Yun, ucap Xuan Yuanru memandang Tan Yun, dan matanya yang indah dipenuhi air mata dalam sekejap, dia bangkit dan tinggal, membanting kepelukan Tan Yun, seperti seorang gadis yang dianiaya, dan terus tersedak, saya pikir saya akan mati dalam penghancuran diri Marsekal Hu Xiao. Wow. Sekarang saya tidak mati, itu sangat bagus. Aku bahagia, aku bisa bersamamu lagi, aku mencintaimu, ucap Xuan Yuanru. Tan Yun memeluk Xuan Yuanru erat-erat di tangannya, pada saat ini, dia merasa sangat bahagia. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuanru menjadi merah dan meninggalkan pelukan Tan Yun, melihat lengan kiri yang kosong, memikirkan lengan kiri yang hilang, air mata mengalir di matanya yang indah. Tan Yun segera mengeluarkan setetes cairan kehidupan, dan dengan jentikan jarinya, itu berubah menjadi kabut air, menutupi bahu kiri Xuan Yuanru. Segera setelah itu, dalam tatapan terkejut Xuan Yuanru, lengan kirinya yang hilang tumbuh dengan cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, itu benar-benar utuh. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tan Yun memegang pipi kecilnya dengan kedua tangan, dan tiba-tiba mencium bibir merah Xuan Yuanru. Tubuh halus Xuan Yuanru bergetar, dan dia menutup matanya, bulu matanya yang panjang terus berdetak, seolah menceritakan gelombang manis di hati tuannya. Plop-plop, detak jantung Xuan Yuanru berdebar kencang,
dia membuka bibir merahnya, dan dengan lidah yang mentah dan harum, menjulurkan mulutnya dan mencium Tan Yun dengan gembira. Napas unik pria itu memasuki hidung Suan Yuanru. Suan Yuanru merasa panas di sekujur tubuhnya, dan pusing yang bahagia membuatnya melupakan segalanya. Dia mencintai dia, sangat cinta. Setelah waktu yang lama, Suan Yuanru mendorong Tan Yun menjauh, dan berkata, kamu menciumku begitu keras sehingga aku tidak bisa bernapas. Kamu keluar dulu, aku akan ganti baju, ucap Suan Yuanru. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan melangkah maju, keluar dari gerbang. Dengan senyum bahagia, Suan Yuanru menanggalkan pakaiannya yang berlumuran darah kering, dan kemudian berubah menjadi gaun putih yang menggertak Suang Seng Sui sebelum memanggil Tan Yun. Setelah Tan Yun masuk, dia memandang Suan Yuanru yang cantik dan bergerak, dan sedikit tersesat. Idiot, apa yang kamu lakukan dengan bodoh, ucap Suan Yuanru mendatangi Tan Yun dan tersenyum. Tan Yun tiba-tiba memeluk pinggang Suan Yuanru, lalu menundukkan kepalanya dan mencium Suan Yuanru, membawanya ke sofa, dan meletakkannya di sofa. Suan Yuanru sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia menutup matanya, pipinya diwarnai dengan cahaya kemerahan, dan dia membiarkan Tan Yun menekannya. Tangan Tan Yun naik ke dada Suan Yuanru yang penuh dengan kebanggaan, dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya dengan panik. Tepat ketika Tan Yun mulai menanggalkan pakaian untuk Suan Yuanru, Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, aku tidak bisa menggertaknya sekarang, jika tidak, dia tidak akan memaafkanku ketika dia mendapatkan kembali ingatannya, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, Suan Yuanru membuka matanya dan berkata dengan lembut, Tan Yun, tunggu sampai kita meninggalkan Abandon di hari pernikahan, bisakah aku memberikannya padamu lagi, ucap Suan Yuanru. Oke, Tan Yun mengangguk, mencium kening Suan Yuanru, dan menariknya ke atas. Rower, kamu benar-benar cantik. Tan Yun berkata dengan tulus, luar biasa menawan, ucap Tan Yun. Suan Yuanru tersenyum, tentu saja, saya pikir saat ini, aku adalah kecantikan nomor 1 di benua Changling, ucap Suan Yuanru. Setelah mengatakan ini, Suan Yuanru melirik Tan Yun, aku benar-benar tidak tahu seberapa baik kamu, bagaimana aku bisa jatuh cinta padamu, kamu sudah memiliki 7 istri, ucap Suan Yuanru. Tan Yun tersenyum canggung. Suan Yuanru tiba-tiba teringat sesuatu, oh ya, Tan Yun, kenapa aku tidak mati, ucap Suan Yuanru. Tan Yunjian mengerutkan kening, aku tidak tahu, aku baru saja akan bertanya padamu, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun bercerita tentang apa terjadi beritahu Suan Yuanru. Mendengar ini, Suan Yuanru mencoba yang terbaik untuk berpikir kembali dan berkata, saya mengingatnya, pada saat itu, saya merasa panas terik di mata saya, dan kemudian sebuah kalimat menggunakan mata surgawi dari perlombaan roh keluar dari pikiran saya. Suara itu adalah seorang wanita, saya belum pernah mendengarnya, tetapi untuk beberapa alasan, itu selalu terasa akrab, dan kemudian saya membuka mata saya, dan saya tidak ingat sisanya, ucap Suan Yuanru. Hati Tan Yun membeku, dia tahu bahwa saat dia sedang sekarat, pada saat ini, spirit Rache Divine Eye dibuka. Namun, Tan Yun memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya, oke, jangan terlalu memikirkannya, kamu akan beruntung jika tidak mati, ucap Tan Yun. Hihi, tentu saja, Suan Yuanru berdiri, berjinjit, berkata di telinga Tan Yun, setelah kita menikah, aku akan memberimu seorang anak, ucap Suan Yuanru. Oke, aku menantikan hari itu, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Suan Yuanru mengerutkan kening. Ada apa Rower? Tanya Tan Yun. Suan Yuanru mengerucutkan bibir cerinya, Tan Yun, aku bermimpi, dalam mimpi itu, seseorang memanggilku kakak perempuan, dan pemilik suara itu adalah kamu. Kamu tidak ingin membunuhku saat itu. Kamu dan aku memiliki banyak keraguan, dan kamu akan bertanya padaku di masa depan, ucap Suan Yuanru. Tan Yun mendengar kata-kata itu, tetapi masih tersenyum pelan, itu hanya mimpi, kamu tidak bisa mempercayainya, ucap Tan Yun. Itu benar, Suan Yuanru meringkuk di pelukan Tan Yun, kita sedang rapat di tempat yang ditinggalkan, aku tidak pernah memiliki saudara junior sepertimu, ini pasti sesuatu yang aku impikan tanpa pandang bulu ketika aku terluka parah, ucap Tan Yun. Tan Yun menepuk bahu Suan Yuanru, mengubah topik pembicaraan, dan menghibur, kamu untuk melindungi Suan Yuan Xiancheng, kamu membakar diri 6 roh kaisar yang telah menyebabkan keadaan saat ini mundur. Sebelum menunggu kata-kata Tan Yun selesai,
lapisan air mata dengan cepat muncul di mata indah Xuan Yuanru. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ekspresi khawatir. Tan Yun, aku tidak terlalu sedih untuk keadaan mundur. Tetapi aku sedih karena kekuatanku telah turun drastis. Jika Long Xiaolin memberitahu berita kematian Ye Wumen dan Ye Zhan kepada penguasa kota Long Yun Xiancheng, pada saat itu bisa dibayangkan, Anda tahu, pasukan abadi kelas tinggi pasti akan menyerang kota. Bagaimana seharusnya kita melawan? Saya benar-benar takut, Xuan Yuan Xiancheng akan hancur, dan kemudian orang-orang saya akan dibantai oleh para dewa tingkat tinggi dari babi dan anjing. Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Ucap dari Xuan Yuanrou. Mendengar ini, mata Tan Yun berkedip. Rower, jangan khawatir, aku punya rencana untuk menghadapinya, ucap Tan Yun. Melihat tampang percaya diri Tan Yun, Xuan Yuanrou masih ragu. Benarkah, ucap Xuan Yuanrou. Tentu saja benar, ucap dari Tan Yun berkata dengan pasti. Mata Xuan Yuanrou berharap dan berkata, Tan Yun, coba katakan, aku sangat ingin mendengarkan, ucap dari Xuan Yuanrou. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.